bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Teman-teman semua sadar gak sih? Di zaman sekarang, hampir semua aktivitas kita tidak lepas dari yang namanya internet dan media sosial. Mulai dari belajar, bekerja, berbelanja, hingga berkomunikasi, semuanya bisa dilakukan secara daring. Cukup dengan satu sentuhan layar, kita bisa mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia. Namun, kemudahan tersebut juga bisa membawa tantangan besar. Tidak semua informasi yang kita temui di internet adalah informasi yang benar. Banyak di antaranya yang merupakan hoaks atau berita bohong. Tanpa disadari, kita itu bisa menjadi korban atau bahkan penyebar hoaks tersebut. Nah, oleh karena itu, di video kali ini, ayo kita bahas bareng-bareng tentang literasi digital dan bahaya hoaks, mulai dari pengertiannya, contoh kasus yang terjadi, hingga cara mencegah penyebaran tersebut. Oke, sebelum ke materi, saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wita Widianti, program studi pendidikan vokasional desa fashion. Pertama, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi digital secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya berarti bisa menggunakan ponsel, komputer, atau media sosial. Lebih dari itu, literasi digital itu mencakup kemampuan memilih informasi yang benar dan salah, kemampuan berpikir kritis terhadap konten digital, pemahaman etika berkomunikasi di dunia maya, dan kesadaran akan dampak dari setiap tindakan digital. Apa itu hoax? Hoax adalah informasi palsu yang dibuat atau disebarkan dengan tujuan tertentu, seperti menipu, memprovokasi, mencari keuntungan, atau sekedar menarik perhatian. Hoax biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dicatat ya. Judul berita bersifat sensasional dan berlebihan. Kedua, isi berita tidak disertai sumber yang jelas dan dapat dipercaya. Ketiga, menggunakan bahasa yang emosional seperti menakut-nakuti atau memancing kemarahan. Keempat, mengajak pembaca untuk segera menyebarkan informasi tersebut. Dan yang kelima, itu gambar atau video yang dimanipulasi atau diambil di luar konteks. Nah, dengan mengenali ciri-ciri ini, kita bisa lebih waspada terhadap berita hoax. Kenapa sih hoax itu sangat mudah menyebar?
Ternyata ada beberapa faktor yang membuat berita hoaks itu mudah tersebar. Yang pertama, kecepatan arus informasi di media sosial, kedua, kurangnya kebiasaan verifikasi informasi, ketiga, pengaruh emosi seperti takut, panik, atau marah, dan yang keempat, tingginya tingkat kepercayaan pada pesan orang terdekat seperti keluarga atau teman. Nah, banyak orang yang menyebarkan hoaks itu bukan karena niat jahat, tetapi karena apa? Kurangnya literasi digital. Oke, di sini saya akan memberikan salah satu contoh hoaks yang sering terjadi adalah pesan berantai di aplikasi percakapan yang mengatasnamakan instansi resmi. Misalnya, informasi penting akan terjadi penutupan bank selama beberapa hari. Segera tarik uang tunai dan sebarkan informasi ini kepada kontak Anda. Itu contohnya ya. Nah, setelah dicek, informasi tersebut ternyata tidak pernah dikeluarkan oleh pihak bank ataupun pemerintah. Namun, karena banyak orang percaya, muncul kepanikan dan antrian panjang di bank. Nah, contoh lain adalah hoaks di bidang kesehatan, seperti klaim bahwa obat tertentu atau ramuan tradisional bisa menyembuhkan penyakit berbahaya tanpa dukungan medis. Hoaks semacam ini sangat berisiko karena dapat membahayakan keselamatan manusia. Selanjutnya ada dampak negatif dari hoaks, di antaranya yang pertama, menimbulkan keresahan dan kepanikan di masyarakat. Kedua, menurunkan kepercayaan terhadap media dan lembaga resmi. Ketiga, memicu konflik sosial dan perpecahan. Keempat, mengancam kesehatan dan keselamatan publik. Dan yang kelima, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi penyebarnya. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa hoaks bukanlah hal yang sepele. Selanjutnya, peran literasi digital dalam mencegah hoaks. Nah, literasi digital ini berperan penting dalam memutus rantai penyebaran hoaks. Dengan literasi digital yang baik, kita akan terbiasa memeriksa sumber informasi, membandingkan berita dari berbagai media terpercaya, membaca isi berita secara menyeluruh, serta berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi. Literasi digital menjadikan kita bukan hanya konsumen informasi, tetapi juga penjaga kebenaran di ruang digital. Nah, untuk kesimpulannya, literasi digital adalah keterampilan yang sangat penting di era informasi saat ini. Tanpa literasi digital yang baik, kita akan mudah terjebak dalam arus hoaks yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas, selalu melakukan verifikasi sebelum membagikan berita, serta menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Ingat ya, satu klik bagikan bisa membawa dampak besar. Jadilah bagian dari solusi, bukan dari bagian masalah. Sekian
dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.